Saya menjual rumah dan mobil selama 10 tahun berperan sebagai cucu dalam lingkaran ini, akhirnya menempatkan Su Qingge dan Lin Wan menjadi 200 film, merayakannya dengan nyerikan kerlambung saya yang memukul lantai. Saya memohon mereka mengantar saya ke rumah sakit, namun mereka ternyata menganggap saya kusam. Mereka berbalik dan memberi penghargaan produser terbaik yang semestinya milikku. Tertawa mengurungkan kepada pemuda segar itu yang hanya bisa nyanyi palsu. Kota Jiangcheng berhenti berpura-pura mati demi simpati. Azim memang kesalahan kita. Setelah membuka mata saya kembali ke lokasi upacara penghargaan, melihat dua wanita di bawah lampu sorot menunggu saya datang seperti anjing untuk menyerahkan bunga. Saya tertawa, kali ini saya tidak melayani mereka. Juga saat kedua ketika saya kembali dalam sangkar, semua di sekitar telingaku terpancar lampu sorot menedupkan mataku sebentar. Di tengah panggung, dua wanita mengenakan gaun hau tekutur, berdiri dengan tangan bermain satu sama lain. Melihat keperlindungan itu yang dulu milikku, aku menundukkan kepala. Di tangan aku memegang seikat bunga yang agak layu. Adegan ini terlalu familiar, sangat akrab sehingga lambung mulai berubah. Ruang sebelumnya, itulah pada malam ini. Aku didiagnosis kanker lambung stadium akhir. Aku menahan semua rasa sakit, hanya ingin memberikan penginapan di saat puncak mereka. Bagaimana hasilnya? Saya baru saja naik ke panggung. Belum berbicara, langsung mengambil mikrofon. Terima kasih semua. Sebenarnya hari ini, kami akan menyerahkan kehormatan ini kepada orang paling penting dalam hidup kami. 2 hari pertama itu, kecuali wajahnya, Guze tidak memiliki kelebihan lain sebagai trafik. Keluar dari backstage seperti pangeran, berdiri di antara mereka. Aku seperti badut dengan bunga di tangan berdiri di samping, berubah menjadi papan latar. Kemudian kondisiku memburuk, mampu mengatasi hilangnya identitas. Tuntut mereka untuk menatap sekali lagi. Mereka di Maladewa menemani Guze merayakan ulang tahun, hanya membalas satu kalimat. Berapa lama kamu masih harus menampilkan taktik rasa sakit seperti ini? Benar-benar sangat memalukan. Sampai mati, mereka semua tidak muncul. Agar dapat membantu Guze membersihkan namanya dan naik jabatan. Mereka bahkan bersatu untuk membeli naskah. Menyebarkan fitnah tentang aturan saya sebelumnya. Mengalihkan dana publik. Membiarkan saya menanggung hinaan setelah meninggal. Apa yang kau amati? Dan sudah menunggumu setengah hari. Jangan gagal di situasi penting ini, oke? Asisten di sekitarku sekali lagi mendorongku. Aku lihat bunga di tanganku, dan lihat dua mata putih bersinar di panggung. Perutnya berbeda sekarang, juga hatinya berubah. Hanya ada satu rasa dingin yang menembus tulang dan kegembiraan liar. Aku terlahir kembali di dunia ini. Jauhinilah rasa sayangnya, jauhinilah pengorbanannya. Aku berdiri. Tiap mata di seluruh panggung segera terpaku padaku. Su Qingge dan Lin Wan melihatku berdiri. Jika harus menunggu mati, berjalan ke tengah panggung. Guze sudah berdiri di sana, tatapan matanya penuh tantangan. Su Qingge menurunkan suaranya. Bagaimana sampai di atas? Perlahan-lahan, menghabiskan waktu pada kamu. Lin Wan tampak begitu alami. Jiang Chen, nanti kamu akan bilang, inspirasi lagu ini berasal dari Guze. Sudah dengar, Aze baru-baru ini membutuhkan karakter jenius ini. Dengar, itu adalah kamu yang telah saya dukung selama 10 tahun. Biarkan saya mengalirkan hati dan darah menjadi bangsa. Buka tangan bagi orang. Saya menatap mereka. Tiba-tiba tertawa. Tertawa keluar suara. Mengapa kamu tertawa? Orang gila. Su Qingge mengerutkan dahi. Matanya menunjukkan rasa jijik. Aku tidak menghiraukan dia. Langsung melewati mereka. Berjalan menuju mikrofon. Para penonton di bawah panggung dan di ruang siaran langsung semuanya mengira saya akan membuat pernyataan cinta yang mendalam. Aku menyesuaikan tinggi mikrofon. Wanita itu tenang. Memanfaatkan kesempatan ini. Menyatakan dua hal. Semua penonton tenang. Su Qingge dan Lin Wan bertukar pandang sekejap. Sedikit merasa bangga. Mereka mengira saya akan mengumumkan pensiunan saya di balik layar seperti masa lalu. Saya memandangi mereka yang terkejut. Mulai hari ini, saya mengundurkan diri dari posisi direktur musik di Singto Entertainment. Kedua, saya akan menarik kembali hak cipta semua lagu milik Ibu Su Qingge dan juga otorisasi naskah karyanya yang terkenal, Breaking Down, milik Ibu Lin Wan. Artinya, mulai dari detik ini, kalian tidak boleh lagi dimanapun di tempat umum. Lihat satu kalimat lagu yang saya tulis, sebuah drama yang saya tulis. Suara itu baru saja berhenti. Semua orang menghafal. Segera setelah itu, ada keributan. Apakah kamu gila? Su Qingge berteriak melompat datang merebut mikrofon. Lin Wan wajahnya pucat. Gaoleng NSHN berteriak dan sekaligus runtuh. Tidak ada lagu saya. Su Qingge adalah tingkat KTV. Tidak ada naskah saya. Lin Wan hanyalah sebuah wawancara. Hal ini, mereka lebih jelas daripada siapapun. Aku menyembunyikan diri dari Su Qingge. Lempar bunga layu dari pohon itu. Lempar ke tempat sampah di sebelah. Dong sekali. Aku tidak gila. Aku menatap tong sampah. Sampah seharusnya tetap berada di tong sampah. Entah itu bunga atau orang. Selesai bicara. Aku berbalik dan langsung pergi. Guze pada saat itu melompat maju dan menyiapkannya. Saudara Jiang, apakah kamu salah paham? Bapak King dan Wan Jie hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada saya. Jangan begitu memikirkannya. Saya berhenti.
Menyebut satu kata, tatapan mata dingin. Gu Ze seketika akan tetap di tempat itu. Tidak berani buang napas sekalipun. Aku melangkah besar turun dari panggung. Di belakangku ada tempat yang berantakan seperti satu mangkuk sup. Dan teriakan Suking. Dalam hatiku hanya ada lagu. Keluar dari tempat acara. Angin malam terasa sejuk. Aku mengambil telepon genggam. Aku menelpon sebuah nomor. Musuh bebuyutanku. Presiden hiburan Sheng Shi. Master Xiao Xiao. Di kehidupan sebelumnya, dia sering membayar harga tinggi untuk menggali saya. Saya menolak semuanya demi dua orang pemburu mata putih itu. Telepon langsung terjawab. Di sana terdengar seorang gadis yang malas. Sik Jiang? Orang berbakat besar. Bukankah malam ini bukanlah pesta perayaanmu? Bagaimana bisa meluangkan waktumu untuk menelpon saya? Saya menarik napas dalam-dalam. Tidak pergi. Apakah usulan sebelumnya masih berlaku? Saya ingin berbicara denganmu. Perkara membuat Starpath Entertainment hancur. Pada malam itu, hot search meledak. Jiang Cheng mengakhiri kontrak di depan umum. Hak cipta Suking Ge dikembalikan pada malam itu. Jiang Cheng marah memakan sampah. 3 entry 8 harta. Weibo hampir lumpuh. Saya mematikan. Di klub pribadi Chu Xiao Xiao saya tidur nyenyak. Pagi hari berikutnya, aku terbangun oleh suara pintu diketuk. Buka pintu. Suking Ge dan Lin Wan berdiri di depan pintu. Matanya berwarna merah, tampak kacau. Gu Ze mengikuti di belakang. Suking Ge melompat maju ingin menangkap saya. Jiang Chen, kamu sudah cukup mengeluh? Kamu tahu kemarin karena kamu. Berapa banyak kerugian perusahaan? Berapa miliar denda pelanggaran harus dibayar? Aku menyundul untuk menghindari. Dia mengecap lengan. Itu masalah kalian. Apakah ada hubungan dengan saya? Lin Wan Qiang menekan amarah, menampilkan sikap dermawan. Jiang Chen, saya tahu kamu cemburu. Kemarin salah kami. Tidak seharusnya mengabaikan perasaanmu. Baiklah, jika kamu mengumumkan bahwa ini hanya lelucon, kami akan memaafkanmu kali ini. Maafkan saya seolah mendengar lelucon. Lin Wan, apakah kamu belum sadar? Sekarang kalian memohon kepada saya, bukan saya yang memohon kepada kalian. Lin Wan merasa lega. Oleh karena itu saya akan menyela. Jiang Ge, semua orang bersaudara. Mengapa harus melakukannya begitu luar biasa? King Jie dan Wan Jie di hati mereka adalah milikmu. Saudara, aku memotong dia. Kamu juga pantas. Saya mengambil sebuah tas dokumen dari lemari ruang tamu. Lepaskan di depan mereka. Sejak kamu datang. Lalu tanda tangani ini saja. Suking Ge mengambilnya dan melihat. Wajahnya pucat. Kamu harus memutuskan hubunganmu dengan kami sepenuhnya. Tidak hanya itu, saya menunjuk dokumen. Lihatlah ketentuan dengan jelas. Selama bertahun-tahun, saya menghabiskan biaya promosi untuk kalian. Biaya PR. Selain itu, ada pengeluaran berbagai barang mewah dari toko pribadi saya. Semua biaya dan keuntungan. Total 300 juta. Transfer ke akun saya dalam 3 hari. Jika tidak, ke pengadilan. 300 juta. Kenapa kamu tidak pergi untuk merebut? Du Qingge memegang dokumen berteriak. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Ketekunan selama lebih dari 10 tahun. Kamu hanya menghitungku begitu saja. Rajin. Aku menertawakan dingin. Mengeluarkan sebuah flash disk. Ini uang? Ini uang mati saya. Jalan besar yang awalnya mereka rencanakan untuk diberikan kepadaku. Sebuah segmen ketika mereka dan Buze di atas kapal pesiar mengejek saya sebagai langit tinggi. Hal ini, saya mendapatkannya lebih awal. Ketika kalian berbicara tentang perasaan dengan saya. Ini bukan lupa apa yang dikatakan minggu lalu di kapal pesiar. Saya memegang USB yang saya mainkan. Jiang Cheng memang orang bodoh. Biarkan dia pergi ke timur. Jangan takut ke barat. Tunggu habiskan nilainya. Kemudian dorong dia keluar dari tidur sang bintang. Kata ini kamu bilang. Ya, Juking Ge dan Lin Wan sekaligus hilang warna. Tubuh bergetar. Mereka tidak menyangka kata rahasia ini akan didengar oleh saya. Kamu mendengarkan kami. Suara Lin Wan bergetar. Jika ingin orang tidak tahu. Kecuali kamu tidak bertindak. Saya langsung melempar USB ke lantai. Satu langkah menghancurkan. Suara pecah plastik sangat tajam. Aku tidak sanggup memakai cara ini yang berharga kurang dari 30.000 untuk membalasimu. Karena kalian tidak pantas. Aku akan bertindak dengan penuh integritas. Di dalam apa yang paling kalian banggakan. Menginjak kalian di bawah kaki. Saya menunjukkan pintu. 3 orang kami melarikan diri dengan susah payah. Menatap punggung mereka. Saya tidak bergolak. Ini hanya awal. Sore, acara peluncuran hiburan Shenxi. Saya mengenakan setelan jas custom. Berdiri di samping Chu Xiao Xiao. Lampu kilat berkelip liar. Chu Xiao Xiao memegang pengawasku dan mengumumkan. Perkenalkan secara resmi. CEO baru Shenxi Entertainment. Dia juga pengantin pria saya. Tuan Jiang Cheng. Semua orang bersemangat. Masih belum cukup. Saya mengambil mikrofon. Menatap kamera. Suking Ge dan Lin Wan langsung menyerbu lokasi. Petugas keamanan datang, dihentikan oleh saya. Du Qingge berdebar satu suara dan bersujud di depan saya. Tidak lagi bermakau. Tak ada lagi tiang di atas langit. Kota Jiang saya salah. Saya tahu bahwa saya salah. Tolong jangan menyerahkan itu. Serahkan itu maka semuanya akan hilang. Lin Wan juga mata merah. Tarik kuat pada celana saya. Kak Jiang Cheng, mengingat rasa persahabatan kita masa kecil. Maafkan kami satu kali ini. Selama kamu bersedia berhenti, aku setujui segala sesuatu untukmu. Aku dan Gu Ze memutuskan hubungan. Saya hanya mendengarkan satu orangmu dari sekarang. Melihat 2 kehidupan sebelumnya ini. Memasukkan saya ke dalam pakaian untukmu. Saat ini,
Menunduk memohon ampun, jurnalis menekan tombol Rana dengan ganas. Chu Xiao berbisik di telingaku. Sayang, sepertinya pesonamu tidak menurun seperti dulu. Saya mengusap punggung tangannya. Kemudian, saya menunduk. Pandangan saya sejajar dengan mereka. Melihat mata mereka yang penuh harapan, saya mendekat. Dengan suara yang hanya dapat didengar oleh kami tiga orang saya berkata, apakah kalian merasa, asal saja menangis, mengakui kesalahan, semua bisa dimulai kembali. Su Qingge mengangguk sekuat tenaga. Air mata langsung jatuh. Saya mengangkat sudut mulut. Tatapan mata dingin. Sayang sekali. Apakah kalian lupa? Kalian juga telah terlahir kembali. Pada saat itu, Su Qingge dan Lin Wan Tongkong mengsuk. Ekspresi berubah dari memohon menjadi ketakutan, seakan melihat hantu jahat. Mereka seluruh tubuhnya kaku. Pernapasan terhenti. Aku berdiri, melihat dari atas menuruni dua orang yang terpaku karena takut. Mengacungkan tangan kepada petugas keamanan. Membuang dua wanita gila ini keluar. Selain itu, beritahu Departemen Hukum. Tambahkan satu gugatan. Suara saya terdengar di seluruh ruangan. Beritahu mereka pembunuhan yang disengaja. Di apartemen mewah Star Trek Entertainment. Sebuah gelas wine kristal tergores ke dinding. Hancur menutupi seluruh lantai. Anggur merah tersisa dengan wallpaper warna krem terbaring di bawah. Su Qingge berdiri di tengah kebingungan yang menutupi seluruh lantai. Raut wajahnya tidak bagus. Dia mengetahuinya. Dia pasti mengetahuinya. Ju Qingge berdiri telanjang kaki di atas karpet. Berjepit kuat pada rambutnya. Tubuh bergetar. Apakah kamu mendengar kalimat terakhirnya? Dia bilang kita juga terlahir kembali. Dia tahu segalanya. Kita akan bermain. Kita akan dipenjara. Konferensi pers tadi malam sangat buruk. Tatapan di Jiang Cheng terlalu dingin. Jika dia memikirkannya sekarang ia akan merasakan dingin. Diam. Lin Wan duduk di sofa. Dia memegang sebatang rokok di tangan. Tangan gemetar sampai tidak bisa menyalakan. Dia melempar korek api ke atas meja teh. Mengangkat kepala dan mengutuk. Apa gunamu sekarang? Bila kau sedang gila, apakah ingin memanggil polisi? Meski keras kepala, namun bibir putih Lin Wan tetap menghembuskan napas. Kemarin setelah dikeluarkan dari pintu masuk acara hiburan oleh petugas keamanan, mereka melarikan diri kembali ke sini dalam keadaan terpuruk. Satu malam yang penuh tekanan. Pesan pribadi Weibo semuanya berisi hinaan. Denda pelanggaran kontrak, ganti rugi endorsement, denda pajak. Jika dihitung satu persatu, tagihan-tagihannya bisa menekan seseorang sampai mati. Itu memang 3 malam. Dan juga dokumen pembunuhan yang disengajakan. Su Qingge duduk di lantai. Air mata membuat makeup menjadi berantakan. Jika Jiang Cheng benar-benar menunjukkan bukti, dia tidak punya bukti. Lin Wan menarik napas dalam-dalam, memaksa diri sendiri menenangkan. Dia mengkerutkan matanya, menunjukkan sikap yang tajam. Jika dia memang kehilangan kekuatannya. Kemarin malam polisi membawa kami pergi. Dia sedang memainkan strategi psikologi. Ingin melihat kita berantakan. Guze yang selalu menyembunyikan diri di sudut sambil menelusuri ponselnya. Tiba-tiba melompat. Selesai sepenuhnya. Guze mengangkat ponselnya. Wajahnya berwarna biru tembaga. Orang gila di Jiang Cheng. Dia menulis sebelumnya untuk kalian. Semua lagu dan naskah telah dihapus. Sekarang seluruh jaringan sedang mengejek. Kita adalah kartu sumber daya. Beberapa kontrak pengganti saya semuanya menjadi kuning. Dia menyerbu ke depan Su Qingge. Menangkap bahunya lalu menggoyangnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah Ratu Langit? Bukankah kamu bilang akan kembali setelah kelahiran ulang? Bisa kau membawa aku terbang? Sekarang apa yang harus dilakukan? Apakah 300 juta itu harus saya bayarkan? Lepaskanlah. Su Qingge terkejut sampai pusing. Lantai mendorongnya. Melihat di hadapannya yang hanya dapat meminta saja. Su Qingge merasa menyesal untuk pertama kalinya. Kehidupan sebelumnya. Di Jiang Cheng walaupun sakit berat ia tetap menuliskan tetesan air mata bagi dia. Namun Guze selain wajah ini dan kata manis. Ada apa lagi? Jangan berdebat. Lin Wan memadamkan rokoknya. Berdiri. Karena Jiang Cheng ingin menutup jalan sepenuhnya. Kami akan membuka jalan sendiri. Dia mengeluarkan notebook dari tasnya. Itu adalah kode kekayaan yang mereka catat setelah kelahiran kembali. Jiang Cheng pikir jika ia mengambil kembali hak ciptanya, ia dapat memblokirku. Jangan lupa, kami juga memiliki kenangan 5 tahun ke depan. Lin Wan menunjuk pada buku catatan. Di sini tercatat. Sebenarnya Jiang Chen di kehidupan sebelumnya akan dirilis dalam 5 tahun ke depan. Lagu hit dan naskah yang akan dirilis. Karena dia sekarang tidak mau menulis, maka kita bantu dia menulisnya. Matanya bersinar. Ya, lagu tersebut belum dirilis. Hak cipta belum terdaftar. Apabila kami mengunggahnya terlebih dahulu, itu artinya karya asli kami. Tidak hanya itu, Lin Wan membuka tablet. Layar menampilkan poster acara hiburan. Raja penyanyi bermasker. Pertempuran para dewa. Acara hiburan ini akan dimulai pada minggu depan. Siaran langsung sepanjang acara. Traffic sangat tinggi. Saya sudah menanyakan. Musim ini fokus pada karya asli dan kemampuan. Jika Qingge dapat berada di panggung ini, gunakan lagu baru dan orisinal untuk menaklukkan Dewa Angin. Semua rumor akan runtuh tanpa keadilan. Pada saat itu, kapital secara alami akan kembali sadar kepada kita. Su Qingge dengan tangan bergetar mengambil notebook. Membuka halaman itu. Di atasnya terdaftar beberapa melodi. Itu adalah salah satu karya dari masa lalu Jiang Cheng. Sebuah lagu berjudul. Namun Su Qingge menatap acara tersebut. Tiba-tiba mengangkat alis. Saya hanya ingat melodi utama. Pengaturan dan bagian harmoni saya tidak terlalu jelas. Puisi sebelumnya. Dia hanya bertugas membuka mulut di studio rekaman. Semua detailnya dipotong oleh Jiang Cheng. Jika tidak jelas maka tuliskan saja. Bagaimanapun juga tidak ada yang pernah mendengarnya versi asli. Guze menyela di samping. Menatap notebook itu. Selama melodiannya bagus saja. Cepatlah buatkan lagu ini keluar. Ini memang teknik menghasilkan uang. 3 orang saling menatap satu kali. Kekhawatiran di mata berubah menjadi keserakahan. Untuk menumpuk biaya pendaftaran acara varietas. Dan menjaga stabilitas pimpinan perusahaan.
menjual semua tas bermerek dan perhiasan, bahkan menggadaikan apartemen ini. Ini adalah taruhan terakhir mereka, menang balik, kalah total. Ruang CEO tingkat atas. AC kantor sangat dingin. Jiang Cheng duduk di atas kursi. Layar besar di depan. Tampilan berbagi layar menayangkan beberapa gambar. Salah satu kotak adalah Su Qingge. Sudut pandang paparazzi di bawah gedung apartemen. Menjadi orang yang memakai masker dan topi. Sedang memindahkan kotak daur ulang barang mewah keluar. Jadi benar menyedihkan. Chu Xiao mengenakan pakaian profesional warna merah anggur. Terletak di sisi meja kantor. Dia membungkus sebiji anggur di sisi bibir kota Jiang Cheng yang asli. Untuk mengumpulkan sedikit logam pelanggaran. Bahkan sejak dulu, varian terbatas yang paling berharga bagi mereka. Semua tas kulit buaya telah terjual. Sayang, kamu menggunakan gerakan ini menarik kayu di istana. Bermain memang cukup bagus. Jiang Chen menggigit anggur. Jari-jari mengetuk ringan di atas meja. Itu yang dinamakan kejam. Jiang Chen menelan anggur. Berbanding dengan keputusan mereka ketika menutup tabung oksigen saya di kehidupan sebelumnya. Hanya itu saja. Menurut berita terpercaya, mereka mendaftar untuk mengmen Song King. Chu Xiao langsung berdiri. Bantu Jiang Chen menyusun kerawat. Selain itu, Su Xingge membeli banyak pengumuman. Membuat hype tentang persona reinkarnasi. Tanda bahwa akan memutar satu lagu pertama di acara. Karya asli yang memukau dunia. Jiang Chen tertawa sejenak. Namun dalam matanya tidak ada senyuman. Orisinal. Biarkan saya menebak. Apakah namanya Jin Luo? Chu Xiao mengangkat alisnya. Bagaimana kau tahu? Kamu belum menulis lagu ini kan? Karena itu adalah lagu untuk orang mati. Kota Jiang berdiri dan berjalan menuju jendela lantai. Melihat tepi pada kaca. Mereka mengira memiliki ingatan sama dengan memiliki harta. Sayangnya, barang yang dicuri selalu merupakan barang curian. Dia berbalik dan menatap Chu Xiao. Bantu aturkan saya. Drama tamu spesial dalam acara ini. Saya mau satu tempat. Chu Xiao menggenggam senyum bersih satu. Aku sudah mempersiapkannya untukmu sejak lama. Bapak Kode S. Semua orang di internet sedang berdiskusi. Namun kamu harus turun tangan sendiri untuk merobek mereka. Jiang Cheng, ambillah topeng setengah wajah perak itu di meja. Aku ingin melihat mereka. Jumlah orang menembus puluhan juta dalam sekejap. Teks di layar berputar dengan cepat. Kabar bahwa Su King gak akan datang. Kulit wajahnya tebal. Ayam di atas lantai bicara omong kosong. Kak King dibohongi oleh pria nakal itu di Jiang Cheng. Berharap saudara perempuan SIS terlahir kembali. Para penonton mengatakan, hanya ingin menonton apakah ada dewa asli. Jiang Cheng memblokir semua lagu mereka. Jika Su King masih bisa menyanyikan lagu bagus, aku akan siaran langsung makan keyboard. Ruang istirahat di belakang panggung. Su Qingge mengenakan mas putih angsa dan topeng bulu. Memakai gaun panjang berumbai putih. Hanya dia sendiri yang tahu. Telapak tangannya penuh keringat. Juga gugup. Guze di samping memegang ponsel sambil diam-diam mengikuti irama. Rehearsal tadi hasilnya sangat bagus. Para kritikus musik tersebut semuanya terdengar bingung. Karya ini pasti akan membuat kesan besar. Lin Wan juga di samping memberi semangat. Setelah malam ini berlalu, opini publik akan terbalik. Pada saat itu kita akan menggigit balik Jiang Cheng. Kata bahwa dia iri pada bakatmu lalu menekanmu. Su Qingge menghirup napas dalam. Dia mengangguk. Melodi lagu ini sangat bagus. Walau aransegannya dikerjakan oleh musisi kontrak. Sedikit kasar, tapi melodi dasarnya cukup menutupi cacat. Ini adalah karya yang disempurnakan Jiang Cheng selama 3 tahun di kehidupannya sebelumnya. Tidak mungkin kalah. Selanjutnya silakan terima penyanyi pertunjukan diam pertama. White Swan. Suara penyiar bersuara tinggi dan kuat. Su Qingge mengangkat rok. Melangkah masuk ke kabut dry ice di panggung. Lampu menyinari tubuhnya. Dia menemukan kembali sedikit kepercayaannya. Namun, ketika dia menatap ke tempat juri, jantungnya terlewat 1 detak. Di tengah ruangan juri duduk seorang pria misterius. Dia mengenakan setelan jas hitam. Memakai topeng setengah wajah perak. Hanya menampilkan garis rahang dan mata yang tak terhitung. Dia duduk begitu saja. Tidak bertepuk tangan. Tetapi memberikan rasa tekanan yang menyesakan. Kode, Bapak X, kata orang. Ini adalah gerbang utama yang diundang oleh tim acara. Ada suara veto. Su Qingge memaksa membuka pandangan. Menggenggam erat mikrofon. Halo semua, saya White Swan. Hari ini saya akan membawa. Ini adalah karya asli saya. Sistem Meridian. Musik terdengar. Melodi utama Kimei mengalir keluar. Bakat Jiang Cheng memang luar biasa. Hanya dengan pendahuluan saja tempatnya menjadi tenang. Su Qingge menutup mata dan mulai bernyanyi. Guze di belakang panggung menatap kosong. Terlalu bagus hingga menangis. Kaisar kembali. Dari sudut bibir hingga pangkal telinga. Dia sudah menghitung berapa uang yang bisa diperoleh dari lagu ini. Setelah menyanyikan 1 lagu, alunan tepuk tangan di seluruh panggung tidak bergoyang. Ada orang bahkan mengerutkan mata. Su Qingge menikmati sorakan. Batinnya senang. Dia menebak dengan benar. Jiang Chen sedang hebat. Bisa dia mengambil kembali lagu di masa depan. Pembawa acara naik panggung. Sangat mengharukan. Tak terbayangkan peserta White Swan tidak hanya punya kemampuan bernyanyi yang banyak. Bakat kreatifnya bahkan menakjubkan. Berikutnya masuk ke bagian yang paling mendebarkan. PK. Anda akan memilih dari 4 juri. Pilih 1 orang untuk melakukan penilaian dan ujian improvisasi. Jika lampu juri menyala Anda lulus. Anda akan langsung maju. Jika juri mengajukan tantangan, Anda perlu menanggapi di tempat. Avatar di layar besar mulai bergulir. Su Qingge memandangi layar dengan diam. Jangan coba X. Jangan coba X. Pria topeng perak itu membuatnya takut secara naluri. Berhenti. Adegan
terhenti. Penonton seluruhnya terkejut. Di layar ada sebuah ikon topeng perak besar. Bapak X. Astaga, ternyata dia memenangkan misteri dewa besar Tuan X. Pembawa acara berteriak. Tampaknya keberuntungan peserta White Swan sangat menantang. Su Qingge menggetarkan tangannya sekali. Senyum kuat menatap para juri. Guru X, mohon petunjuk. Lampu sorot menyoroti pria dengan topeng perak. Jiang Chen mengambil mikrofon. Dia tidak berbicara. Melihat dengan tajam melalui topeng menatap angsa putih di atas panggung. Tatapan itu seperti memandang seorang badut. Dan juga seakan melihat orang mati. Senyumnya Su Qingge terlihat kaku. Suatu rasa dingin mengalir dari ujung kaki hingga ke puncak kepala. Perasaan ini terlalu familiar. Seolah seperti di kehidupan sebelumnya saat ia salah menyanyikan nada di studio rekaman. Tatapan tegas Jiang Chen. Tidak mungkin dia. Gelombang mata mendengar tenangnya jarum jatuh tetapi tak ada. Jiang Chen menyapu saklar mikrofon dengan jari-jarinya. Suara melewati pengubah suara untuk menghilangkan bayangan. Dengan sentuhan logam dingin. Dia hanya berkata satu kata. Tolong satu kata saja. Seperti palu memukul dada Su Qingge. Saat itu, Su Qingge seolah melihat melalui topeng. Melihat sebuah wajah yang tersenyum tenang. Taruhan dimulai. Tepuk tangan di seluruh ruangan menjadi gerak. Su Qingge berdiri di tengah panggung. Sungguh seruan jiwa, Nyonya Swan Putih. Bisakah Anda berbagi sedikit dengan kami tentang niat awal pembuatan? Su Qingge menggenggam mikrofon erat, langsung menggunakan kekuatan sampai pucat. Dia menarik napas dalam-dalam. Suara bersimpuh. Sebenarnya lagu ini, saya berada di sebuah kota pantai untuk mengumpulkan pemandangan. Pada hari itu saya melihat makhluk peri yang lembut seperti merpati. Di dalam matanya, ada rasa cinta terhadap samudra dalam, menyentuh saya sangat mendalam. Yang ingin saya ungkapkan adalah, bahkan jika kehidupan hilang, namun tetap harus membalas samudra dengan lembut. Saat istirahat di belakang layar, Gus Z dengan semangat menempatkan ponsel di depan layarnya. Sudah lihat? Pencarian hangat, Meridiana Salwitan, semu pujian, ini sidak stabil lagi. Jari Jarkina menekapakan, mengendalikan keloken, cepat menendangmu. Mubungkan nama singengnya. Di atas panggung, Su Qingge terbenamanan. Dia bahkan menganggap ini memang pertunjukannya. Bagaimanapun ia memiliki kenangan masa depan. Ini juga dianggap suatu keahlian. Betapa kisahnya memukau. Penyiar menyatakan kagum. Kemudian ia berpaling menuju tempat juri. Jadi mari dengarkan penilaian Pak S. Lampu sorot menyalurkan langsung ke tengah meja juri. Pria yang memakai topeng perak tidak berbicara. Ia duduk di sana. Jari menempel di tepi meja. Suara drum diperbesar melalui mikrofon. Mendengarnya membuat orang gugup. Suasana di acara menjadi dingin. Senyum di wajah Su Qingge tidak dapat bertahan lagi. Secara tak sadar mundur setengah langkah. Tiba-tiba, Bapak X mengangkat tangan, mengirimkan isyarat ke direktur band di panggung samping. Turunkan setengah nada, mengubah menjadi kunci minor, masuk ke solo gitar. Guru band terpaku sejenak, segera mengangguk. Tuan X berdiri. Dia tidak pergi ke juri untuk mengambil mikrofon, langsung melangkah naik panggung. Dia berjalan ke depan pemain gitar band, mengulurkan tangan. Pemain gitar dipandang olehnya. Secara naluriah, dia mengambil gitar Martin yang mahal tersebut dan mengembalikannya. Su Qingge pupilnya bergetar. Guru X, kamu ini, pinjam api. Suara yang sudah diproses melalui perangkat perubahan suara tetap dingin. Jiang Chen memegang gitar, berjalan ke tepi panggung dengan gerakan kaki tinggi. Dia menyesuaikan mikrofon. Jari memetik senar. Kamu bilang kamu melihat ikan mas yang terdampar. Dia menyundul kepalanya. Mata di balik topeng menatap Su Qingge. Nada bicara bersifat bermain-main. Ya. Su Qingge menjawab dengan tegas. Jadi kamu seharusnya sudah pernah mendengarnya. Frekuensi sinyal kemenangan yang dikeluarkan oleh ikan mas sebelum mati. Bukan kesedihan. Namun itu adalah drum. Suara belum berakhir. Jiang Chen memetik senar piano dengan keras. Bersaing. Sebuah suara tenang dan dalam yang menekan meledak. Beda dengan kemegahan Su Qingge tadi. Suara ini seperti pisau tajam memotong keheningan. Kemudian, teknik peluru kompleks mengalir keluar. Jiang Chen mulai bicara. Melodi yang sama. Lirik yang sama. Jika dikatakan Su Qing menyanyikan Jin Xiutu, suara kota Jiang hanyalah batu pasir kasar. Bersama rasa tersedak. Mimpi biru tua. Senja adalah sinar terakhir. Tidak menggunakan nada memukau. Setiap kata terasa seolah bergetar keluar dari dada. Itu adalah napas orang beku yang terhenti. Tumbukan dalam keputusasaan. Penonton di panggung merasakan gatal-gatal. Su Qingge tampak pucat. Tidak, ini salah. Arah akord berubah. Dulu transisinya berlangsung halus. Dia mengubahnya menjadi sesuatu yang aneh. Namun akord diminished seventh yang membuat telinga terguncang. Emosi seluruh lagu tiba-tiba naik tinggi. Yang lebih menakutkannya adalah lagu masuk ke bagian chorus. Tepat ketika semua orang mengira akan berakhir. Cor pemusnahan di kota Jiang berubah menjadi kekerasan bengkok. Dia menyanyikan bagian ketiga yang belum pernah didengarnya Su Qing. Tulang dan darah berubah menjadi pulau. Jiwa beristirahat di sini. Ini adalah garis terakhir yang saya berikan ke dunia. Nada tinggi seperti panah. Dalam sekejap menembus pita langit. Tak lagi menjadi keluhan. Itulah langkah bicara sang raja. It is the kebanggaan yang bahkan jika berubah menjadi tulang putih tetap ingin menopang sehelai langit. Lagu aneh berakhir. Jiang Chen menahan senar. Suara tiba-tiba berhenti. Semua orang menghafalnya. 5 detik berlalu. Tidak ada tepuk tangan. Hanya suara napas keluar. Penonton seperti baru keluar dari air. Bernafas dengan napas besar. Tatapan mata yang memukau. Ini adalah serangan penurunan dimensi. Su Qingge berdiri di sana, seperti badut yang mengenakan pakaian licin. Versinya di depan Jiang Chen, tipis seperti jari, mengikat harga tulang yang murah. Apakah enak didengar? Jiang Chen meletakkan gitar, berdiri. Dia mengulurkan tangan dan menahan topeng. Kemudian, di layar besar, foto itu tampak dingin dan gagah. Dengan wajah sedikit pucat ia muncul.
Su Qingge berseru tak bersuara. Mikrofon berderak jatuh di lantai, terguling menjauh-jauh. Seluruh penonton terpana. Pesan komentar di ruang streaming meledak. Server mengalami lag 1 detik kemudian. Semua layar dipenuhi tanda seru yang menutupi gambar. Jiang Chen melempar topengnya di samping kakinya, mengeluarkan tisu dan mengusap tangan, seolah sedang mengelap debu. Anda tadi bilang, lagu ini adalah tentang kamu yang pergi ke pantai mengambil sepatu. Jiang Chen berbalik. Dia menunjuk layar besar di belakang. Layar bersinar sekali. Muncul satu pemindaian manuskrip berkuning. Kertas bekas 5 tahun lalu. Di atasnya terdapat lagu lengkap. Terdapat juga revisi-revisi yang padat dan ramai. Di sudut kanan bawah tertulis tanggal 20191114. Ada beberapa nada yang dihapus dengan pulpen merah di manuskrip. Di sampingnya terdapat tulisan kaligrafi liar Jiang Chen. Emosi di sini terlalu buruk. Menghapus suara terlalu berminyak. Anda lebih cermat bukan pintar. Penonton terkejut menemukan bagian ini dibuang oleh Jiang Chen 5 tahun yang lalu sebagai sampah. Itu memang bagian paling semangat yang baru saja dinyanyikan Su Qingge. Su Qingge seluruh tubuhnya kaku, bibir bergetar. Ini tidak mungkin, bagaimana kamu bisa punya? Bagaimana saya bisa memiliki naskah sampah saya sendiri? Jiang Chen tertawa dingin mendekati satu langkah. Versi yang kamu nyanyikan itu merupakan setengah hasil kerja saya sebelum dilempar ke mesin penghancur kertas 5 tahun lalu. Kamu bahkan tidak tahu kenapa aku harus menghapus refrain ketiga. Dia berani mengambilnya dan mengakuinya sebagai karya orisinal. Dia menunjuk suatu tempat di layar. Bagian 43. Kamu memakai sebuah akor mayor. Apakah kamu tahu mengapa saya pada saat itu menolak rencana ini? Karena itu ditujukan untuk RG. Letakkan di sini. Hanya merusak rasa tragedi. Juga mengungkap fakta bahwa kamu tidak mengerti dasar musik. Tidak ada sensasi tekstur suara. Ruang resonansi hanya akan menggunakan jejak suara. Berhenti memperbaiki suaramu. Kamu hanyalah seorang penjual KTV amatir yang hanya bisa bernyanyi hantu. Kalimat ini penjual KTV bergetar di seluruh ruang pertunjukan. Setiap huruf berharga hati. Su Qingge menyalakan senjata lalu mundur. Hampir terjatuh. Dia ingin membantah. Namun cap waktu di layar besar terpasang kuat. Waktu itu, dia masih melakukan peran pendukung. Notasi pentagram belum sepenuhnya dikenali. Para juri di atas. Pengulas bulan ular beracun. Menyalakan tenaga tembakannya sepenuhnya. Saya baru saja merasa aneh. Bagian pertamanya mirip tampilan dekorasi emas. Bagian akhir mirip dengan Lang Wei. Ternyata ini curi sampah yang dibuang orang lain. Juga salah menempelkannya. Nona Su, desain karakter perempuan yang kamu sebut begitu. Apakah itu hanya disusun dari potongan yang rusak secara acak? Tidak, tidak. Su Qingge berseru dengan panik. Air mata dan lendir menutupi seluruh wajah. Saya punya keberanian. Sebenarnya aku memang punya keberanian. Jiang Chen, kau memfitnahku. Ini jebakan yang sengaja kamu tinggalkan. Jebakan. Mata Jiang Chen penuh belas kasihan. Orang yang mencuri barang ditangkap. Tuan aneh tidak memenuhi apa yang dijanjikan. Arah angin di ruang siaran langsung telah terbalik total. Wah, ini benar-benar mengerikan. Mencuri naskah sampah lalu menganggapnya kastil. Kota Jiang sangat keren. Draft lama 5 tahun yang lalu. Semua lebih bagus dibandingkan dengan versi teredisi Su Qingge. Lebih enak didengar 10.000 kali. Membuat tertawa terhuyung. Kritik di atas. Kamu adalah paus bukan bola kamu. Sangat pas. Su Qingge keluar dari industri hiburan. Penipu. Belakang panggung. Guze menatap layar penuh yang tak berujung. Keringat dingin basah merembes ke punggung. Dia dengan gaya yang sama melaju ke meja pengarah. Putuskan. Cepat putuskan siaran langsung. Sinyal mengalami masalah. Cepat. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Satu tangan besar menahan bahu Guze. Beberapa orang berjubah hitam berkeringat datang mengelilingi. Chu Xiao memegang lengan dan berdiri di belakang. Bersihkan bibir merah. Aliran tetap. Drama yang begitu menarik. Tentu saja harus membuat penonton seluruh negara mengerti. Posisikan dia di atas kursi. Buka mata Anda untukku. Perhatikan dengan baik. Guze diposisikan di atas kursi. Mulutnya berisi drum. Hanya dapat menghasilkan suara kotor. Di atas panggung, Su Qingge benar-benar runtuh. Dia mencoba memegang lengan Jiang Chen. Dihindari dengan rasa tidak suka oleh Jiang Chen. Petugas keamanan mengajak orang tak berkepentingan tersebut keluar. Jiang Chen mengangguk dengan tenang. Acara masih harus berlanjut. Jangan menunda penampilan pemain berikutnya. Dua petugas keamanan naik ke panggung, menyusun Su Qingge yang lemah. Seolah-olah menyeret anjing mati, dia ditarik ke bawah. Su Qingge kehilangan satu sepatu hak tinggi. Suara pukul hujan pedang. Panggung menjadi tenang yang aneh. Semua orang menatap Jiang Chen. Dia berdiri di sana, seperti seorang hakim. Selanjutnya, Jiang Chen memainkan peran juri lagi. Merapikan manset lengan. Nona Lin Wan, waktumu sudah datang. Lin Wan menyembunyikan diri di balik panel samping. Tubuhnya bergetar, memandang kondisi mengerikan Su Qingge. Ketakutan menggerogoti tenggorokan. Bukan seperti itu. Lin Wan menekan telapak tangannya. Memaksa diri tetap tenang. Menyanyi memerlukan teori musik. Mudah terbuka. Berakting tidak sama. Menampilkan peran bergantung pada perasaan. Percobaan sebelumnya, dia meraih gelar aktris terbaik berkat Pagi. Setiap ekspresi dan gerakan mata dalam film itu, dia memerankan berulang kali, tertanam dalam tulang belinya. Selama ia meniru sempurna penampilan percobaan sebelumnya, Jiang Chen tidak dapat menemukan alasan untuk mengkritik. Ya, saya punya mata. Saya adalah aktris Lin Wan. An bicara pada diri sendiri. Bersihkan pikiranmu sendiri. Silakan sambut penampilan berikutnya.
Lin Wan menarik napas dalam-dalam, berpindah ke ekspresi cium, masuk ke atas panggung, bagian yang dipilihnya. Ini monolog utama Wan Xia di Istana Dingin, momen serangan balasan terakhir, lampu padam, hanya tersisa satu sinar pencarian. Lin Wan berlutut dan duduk di tanah, mengangkat kepala, mata bersinar penuh kekuatan. Kekuatan tinggi istana ini, dapat mengunci saya, tapi tidak dapat mengunci hatiku. Dia membaca naskah, air mata terus mengalir. Dia merasa penampilannya sempurna, di dunia sebelumnya masih baik, seolah-olah melihat trofi, melihat harapan. Namun, saat dia membaca kalimat paling menakutkan, di dunia ini, aku ingin menjadi orang yang memegang napas. Suara dingin menghentikannya. Lin Wan wajahnya kaku, aurasnya mengalir ke seluruh tanah. Jiang Cheng memegang drama di tangannya, berdiri dari kursi juri. Persembahan selesai. Dia bertanya sambil menapak tangga naik ke panggung. Suara sepatu kulit menapak lantai kayu, menyebar di seluruh arena. Tap tap tap. Setiap langkah seperti menapak detak jantung Lin Wan. Lin Wan agak marah. Guru Jiang, penampilan saya belum selesai. Apakah menghentikannya sembarangan terlalu tidak menghormati aktor? Aktor. Jiang Cheng mendekati dia, mengintai dari atas. Kamu juga layak dipanggil aktor. Ia mengangkat naskah di tangannya. Itu adalah manuskrip asli Breaking Dawn. Semua penuh catatan. Lebih tebal daripada manuskrip lirik sebelumnya. Pertunjukanmu tadi, menutup mata 2 kali pada detik ketiga. Detik ke-15 sudut bibir naik 15 derajat. Detik ke-40 menangis. Kota Jiang mengeluarkan satu rangkaian data. Wajah Lin Wan memutih. Itu semua untuk mengendalikan emosi dengan akurat. Itu program robotik, bukan pertunjukan. Jiang Cheng menjatuhkan naskah berulang kali di pinggir kaki Lin Wan. Bam! Suara gemuruh. Lin Wan gemetar seluruh tubuhnya. Kamu mengira kau sedang menyalin kejayaan dunia sebelumnya. Tidak, kamu hanya sedang menirukan suatu hasil dengan buruk. Jiang Cheng membungkuk dan mengambil naskah. Membuka satu halaman dan menunjukkannya ke kamera. Adegan ini, di naskah pada awalnya tertulis bahwa hati tokoh utama terasa seakan menjadi abu. Namun di dalam bara temaramu kau menemukan harapan. Dan apa yang baru saja kau mainkan? Wajah penuh ambisi, matamu penuh perhitungan. Kau ubah seorang pembalas dendam yang menahan diri, menjadi wanita marah yang cepat naik pangkat. Apakah kau tahu alasannya? Kota Jiang mendekati Lin Wan. Suara menurun. Karena kehidupan sebelumnya, aku berusaha agar kamu terjun ke dalam peran. Sebelum pemotretan aku menjelaskan secara lengkap selama 3 jam tentang cerita itu. Menyusup ke dalam logika di balik setiap ekspresi kecil. Namun sekarang kamu hanya memori tentang hasilnya, tetapi kehilangan jiwa proses. Tanpa penjelasan aktingku, peran yang kamu sebut seniman film, hanya sekadar ancaman tanpa jiwa. Lin Wan tubuhnya gemetar, terbongkar. Dia menanggapinya sebagai kebanggaannya sendiri. Di hadapan Jiang Cheng tak dapat menahan satu pukulan. Saya memang memiliki kemampuan akting. Dia tak sanggup melakukannya dengan mudah. Benar, Jiang Cheng hanya berdiri, menyapu seluruh panggung. Terakhir berfokus pada wajah Lin Wan yang panik. Karena kamu begitu percaya diri. Jadi mari kita coba satu drama di sini. Dia membuka halaman terakhir naskah. Itu adalah akhir tersembunyi yang belum pernah dipublikasikan. Pertunjukan ini, aku tidak pernah memberitahu siapapun. Naskah berada di sini. Mainkan padaku sekarang. Jiang Cheng menyerahkan naskah di depan Lin Wan. Sudut bibirnya melengkung secara kejam. Tidak bisa dipertunjukkan. Kamu keluar saja dari lingkaran ini. Lin Wan gemetar saat mengambil naskah. Pandangan menurun. Hanya sekilas saja. Lubang itu langsung memperbesar secara tiba-tiba. Seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Di naskah hanya ada satu baris. Pemain utama perempuan menyadari dia selalu hidup dalam dunia Truman. Dia menatap penonton di luar kamera. Muncul senyum yang masih sulit terlihat cantik. Ini sama sekali bukan logika drama kostum klasik. Bagaimana ini dimainkan? Udara seakan mengeras. Jiang Cheng menatapnya sambil berkeringat dingin mengalir. Merapikan keras sedikit. Perankan. Suaranya seperti bisikan iblis. Di sana? Saya sudah bilang. Sinyal siaran besar membuat semua menjadi senyap. Lin Wan memegang naskah yang hanya memiliki satu baris tulisan. Jari-jari menjadi putih. Seluruh tubuhnya tampak seperti kehilangan tulang. Tirai? Oh, suara kota Jiang kembali terdengar. Tenang menakutkan. Lin Wan membuka mulutnya. Suara tidak keluar dari tenggorokannya. Huruf tertawa itu di matanya berubah menjadi hati. Seperti wajah hantu yang mengejek. Dia tidak punya hal ini dalam otaknya. Mei Jiang Cheng mengunyah jawaban standar yang belum diberinya. Tidak dapat berakting. Jiang Cheng tertawa ringan sejenak. Mengambil pena laser. Titik merah jatuh pada wajah Lin Wan yang pucat. Lalu aku akan memberitahu kamu. Mengapa kau tidak bisa berakting? Dia menekan remote. Layar besar di belakangnya memutar ulang. Bukan lagi film, tapi lebih berupa rekaman CCTV. Waktu di pojok kanan atas menunjukkan 3 tahun yang lalu. Di dalam layar ada ruang latihan. Lin Wan tergeletak di sofa malas, memegang ponsel dan bermain game, mengunyah permen karet di mulutnya. Jiang Cheng berlutut di lantai. Dia memegang naskah. Sebelah Sing menuju di samping Lin Wan, menyokong tangan dia, menyesuaikan sudut jari. Wan, pertunjukan ini adalah babak utama. Matamu harus kosong, jari-jarimu harus bergemerincing sedikit. Seperti ini? Suara serak Jiang Cheng terdengar dalam rekamannya. Ah! Sungguh mengganggu. Lin Wan melepaskan tangan Jiang Cheng. Matanya fokus pada ponsel. Tolong perankan dulu dan rekam saja. Saat itu saya tinggal menirunya saja. Jangan tunda aku naik level. Jiang Cheng terlempar ke dinding cerah. Tidak berani marah. Berdiri dan menatap cermin. Menampilkan tatapan itu berulang-ulang di udara. Seluruh penonton terkejut. Tekanan visual seperti ini lebih efektif dibandingkan berbicara. Di kehidupan nyata, Jiang Cheng berdiri di tengah panggung. Satu setelan jas. Wajah dingin. Di video, Jiang Cheng berlutut di tanah. Tidak boleh begitu rendah hati. Pasangan ini, bersihkan bekas luka Sang sampai bersih.
Sudahkah kamu melihat? Jiang Cheng berbalik menghadap layar, membuka tangan. Inilah sang aktris hebat yang kalian sebut. Manajemen ekspresi mikro yang disebut begitu. Itu adalah ingatan otot yang saya tambang satu jarum demi satu jarum. Drama pandangan yang disebut begitu. Itu adalah kota di mana saya berlutut di tanah meminta dia menatap kamera. Jiang Cheng tiba-tiba berbalik, melihat dengan tajam ke Lin Wan. Lin Wan? Kamu bukan aktris. Kamu bahkan tidak layak menjadi pengganti yang memenuhi syarat. Kamu hanyalah ujung tali boneka. Dan kamu yang memotong garis. Hanya sekumpulan orang tak berguna. Matikan, beri aku matikan. Lin Wan menjadi gila. Dia berteriak sambil melempar mikrofon ke layar besar. Ingin memecahkan gambar itu. Saya adalah ratu film, saya memiliki penggemar. Aku berhasil karena usaha sendiri. Dia memisahkan kepala dan menyebar. Berhias. Eyeliner bergerak aneh di wajah. Melihatnya menakutkan. Dia berlari ke mesin penyiar dan mencabut listrik. Dua penjaga datang bersamaan. Ketakutan mengekang lengan dia. Bebaskan aku. Apakah kalian tahu siapa saya? Kamu binatang ini. Kamu merusak saya. Kaki melayang ke udara dan lampu berkelip. Lepaskan satu sepatunya, hak tinggi terbang. Menjatuhkan di atas kursi belakang layar. Suara henti penonton mengisi ruangan. Sangat menjijikan. Itulah sang ratu film. Itu saja yang disebut usaha. Ternyata dulu hidup seperti ini. Berbengkok di tanah untuk berakting. Namun tetap akan dipermasukkan. Jiang Chen menggambarnya terlalu tepat, berlebihan. Pasangan saudara perempuan ini benar-benar eksklusif di dunia hiburan. Jiang Chen berdiri di sana, pakaian tidak berantakan. Dia mengambil mikrofon, menutupi teriakan Lin Wan. Jangan cepat gila, pertunjukan yang bagus masih di belakang. Dia mengeluarkan sebuah dokumen. Ia membelokkan ke depan kamera. Mengingat Ibu Su Qingge dan Ibu Lin Wan memanfaatkan identitas palsu secara berkelanjutan untuk penipuan bisnis, menipu investor supaya mereka mempercayai. Dan Jiang Chen berdiam sejenak, mengintip Lin Wan, kemudian menatap cerita yang gemetar di sudut. Dan bersama Bapak Guze, memalsukan laporan keuangan, menggelapkan pekerjaan besar perusahaan. Saya telah secara resmi mengajukan tuntutan ke pengadilan. Jumlah penipuan sangat besar. Kejadian sangat terburuk. Apakah kalian bersiap untuk merobohkan dasar penjara? Kata ini seperti palu, memukul Lin Wan dengan keras. Penipuan dipenjarakan. Dia tidak ingin dipenjara. Saat itulah, gelombang mata mendengar pintu samping menembus suara keras. Pintu penedam suara yang tebal dibuka dengan benturan. Kunci semuanya hancur. Sekumpulan pria berjas hitam masuk menghujani. Pemimpin tanpa rambut memakai rantai emas besar, mengayunkan sekumpulan tagihan hutang. Wajah penuh menghadap dada. Biarkan aku keluar. Teriakannya mengguncang plafon sehingga debu jatuh. Penyutradara terkejut sampai bodoh dan ingin memutuskan sinyal. Suara Chu Xiao-Xiao terdengar melalui headset. Jangan berhenti. Semua posisi kamera. Potong ke close-up. Siapa yang berani memutus sinyal? Besok tidak perlu lagi bergelut di industri. Lantai atas Shengtai Entertainment. Chu Xiao-Xiao mengayun gelas anggur merah. Menatap sambil tersenyum pada pengawasan. Kamu memang gila saja. Saya suka. Di atas panggung, kepala botak langsung melihat Guze yang ingin bersembunyi. Berlari ke depan? Seperti Lin Xiaojie, menendang dia. Lari. Kemana berlari? Kepala botak menampar kwitansi pada wajah Guze. Bukankah menyenangkan ketika meminjam pinjaman berisiko tinggi dan berjudi? Memegang apa yang disebut sebagai informasi internal. Ketika celana helm yang digoreng tulang tidak tersisa lagi. Tidak bilang kamu adalah bintang besar. Apakah dengan sekadar menerima peran endorse dapat membayar kembali uang? Guze dipaksa mengerutkan mata menjadi putih. Kaki berdua lampu berkelap-kelip. Lepaskan tangan. Aku bukan yang meminjamnya. Itu milik Su Qingge. Itu tulisan yang dia perintahkan aku menandatangani. Botak tertawa dingin, mendorong Guze ke tengah panggung. Tepat saja jatuh di depan kaki Lin Wan dan Su Qingge. Dan juga kalian berdua gadis-gadis tercela. Bal menunjuk Su Qingge dan Lin Wan serta mengumpat. Mengatakan apapun sekadar tampil di acara ini bisa membalikan nasib. Dapat mengembalikan uang. Sekarang, semua di internet memanggil kalian penipu. Uangku akan terbuang begitu saja. Lampu kilat berkelip putar. Suara shutter tidak berhenti. Adegan ini sangat ajaib. 1 detik sebelumnya adalah bayangan tingkat es. Detik berikutnya menjadi lokasi pertempuran. Su Qingge tampak tetap, melompat ke depan dan memeluk paha orang tanpa rambut. Kakak, lagi diberikan beberapa hari tambahan. Saya punya uang. Saya memiliki properti. Apartemen saya itu bernilai 20 juta. Dengan kepala telanjang, 1 langkah kaki menendangnya. Rumah rusakmu sudah lama dijaminkan ke ban. Ternyata dia pikir aku tidak pernah memeriksanya. Langkah ini menendang Su Qingge sehingga ia berputar 2 kali. Potongan wig terlepas setengahnya, mengekspos rambut jarang seperti jarum. Selesai. Sudah selesai sepenuhnya. Guze terkulai di lantai. Melihat kamera dan suara hina penuh layar. Dia tahu, jalan bintang hancur. Hidup juga hancur. Saat orang sampai di titik akhir, tak ada batas lagi. Guze tiba-tiba melihat Jiang Cheng berdiri di sebelahnya. Itu satu-satunya jalan penyelamatan. Guze berlutut dan merangkak menuju Jiang Cheng. Gerakan cepat membuat orang tak bisa bereaksi. Dia memeluk sepatu kulit Jiang Cheng lalu menundukkan kepala. Jiang Ge, selamatkan aku. Saya dipaksa. Semua ini karena 2 wanita gila yang memaksa saya. Guze menunjuk Su Qingge dan Lin Wang sambil berteriak. Mereka berkata kamu mengalami kanker lambung. Mereka bilang kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Mereka bilang ini adalah kesempatan bagus untuk menyantap. Semua orang mengingat dengan sempurna. Sampai pria tanpa rambut pun terkejut. Chat di ruang siaran langsung berhenti sejenak. Kemudian meledak. Wah, makan keluarga luar biasa. Orang belum mati pun mengingat bagaimana membagi warisan. Apakah ini
pekerjaan manusia. Binatang, sungguh binatang. Ternyata apa yang disebut cinta sejati itu Guze. Dia adalah wajah putih kecil yang mereka pelihara. Atau untuk memakan Jiang Cheng yang paling absolut. Guze untuk melempar beban. Mulutnya tidak bisa berhenti sama sekali. Mereka bilang cukup membiar kamu terpuruk sampai mati. Lagumu, naskahmu, perusahaanmu semua menjadi milik kami. Mereka juga sengaja tidak membiarkanmu pergi ke rumah sakit. Ganti obatmu menjadi vitamin. Aku tidak terlibat. Aku hanya mendengarkan mereka. Diamlah, Su Qingge berteriak sekali. Kain penutupnya terkelupas. Pembunuhan yang disengaja. Ini akan mengirim mereka ke meja potong kepala. Su Qingge sudah gila. Dia melompat dari tanah lalu menabrak Guze. Kamu ini orang tak berguna. Pada saat itu, siapa yang membawa uangku ke Makau Hautu? Siapa yang mengatakan akan mematikan Jiang Cheng supaya tidak ada masalah lagi? Sekarang kau berani menuangkan semua air kotor kepada diriku. Su Qingge dengan kuku manikurnya menancap keras di wajah Guze. Guze berteriak kesakitan. Ada 5 bekas darah baru di wajahnya. Kulit dan daging berguling. Bajingan bau, kamu berani menangkapku. Aku makan hanya dengan wajahku. Guze mata menjadi merah. Satu pukulan mengenai rongga mata Su Qingge. 2 orang bertarung bersama. Lin Wan juga menjerit bergabung. Guze, kamu bastard. Kembalikan uangku. Kembalikan tasku. 3 orang yang dulu berpura-pura mencintai di depan kamera, seperti anjing gila yang menggigit. Su Qingge setelan sobek. Rias bulu mata palsu Lin Wan tergantung di wajah. Guze penuh darah di wajah, masih berusaha keras menebak perut 2 wanita. Ini memang drama keluarga kaya dengan kisah dramatis. Sangat luar biasa. Semua orang jahat. Inilah yang benar-benar membuatnya seorang aktor sejati. Penonton di bawah panggung bersemangat, mengambil rekaman dengan ponsel. Jiang Chen berdiri 3 meter jauhnya. Lampu menyinari tubuhnya. Bayangan terentang sangat panjang. Dia tidak menunjukkan ekspresi. Tidak ada gerakan. Seolah menonton beberapa tikus yang bersaing mencari makanan di tepi jalan. Di satu sisi, ada perkelahian di lumpur. Di sisi lain, ada penonton dengan tatapan dingin. Jerit, mengumpat, suara sobek merambat ke seluruh ruangan. Kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Su Qingge diperas lehernya oleh Guze, masih meneteskan air liur ke arah Jiang Cheng. Jiang Cheng berputar badan menghindari, menghalau bagian bawah celana. Selamatkan tenaga saja. Dia berbicara pelan, simpan sedikit tenaga. Pergi menjelaskan kepada polisi tentang botol vitamin yang diganti itu. Suara baru saja berakhir. Beberapa tetesan suara terdengar. Semakin dekat, merah dan biru terpantul rapat di pintu kaca. Gerakan 3 orang yang bertengkar di atas panggung terhenti. Kepala telanjang meluncur. Dihentikan oleh petugas keamanan. Kelompok polisi masuk ke lokasi kejadian. Hentikan semuanya. Polisi, siapa yang bernama Su Qingge? 3 orang terpaksa terpisah, berbaring di tanah berengah-engah, melihat borgol. Kegilaan di matanya berubah menjadi abu mati. Jiang Chen tidak lagi menatap mereka. Dia berbalik. Dia membelakangi drama ini. Layar besar memuat gambar 3 orang dengan wajah berdarah ditekan ke tanah. Silhouette Jiang Chen tampak tegak. Sinar cahaya menuju pintu keluar. Gambar siaran langsung terhenti. Layar menjadi hitam. Sinyal terputus. Hanya tersisa 1 baris tulisan. Keadilan mungkin datang terlambat, namun tidak akan absen. Gerbang besi besar penjara terbuka di kedua sisinya. Suara gesekan yang tajam menjerit. Angin dingin dengan aroma lembut mengalir masuk ke leher, merasakan gemetar dingin. Pakaian haute couture-nya setengah bulan yang lalu seluruhnya berwarna hitam, berkerut-kerut tergantung di tubuh. Akhirnya keluar. Lin Wan mengikuti di belakang. Wajah berwarna kuning seperti lilin, bibir kering dan retak. Tangan itu yang dulu diasuransikan puluhan juta kini bengkak merah. Di celah kuku semuanya penuh lumpur hitam. Tidak menyalahkan berjalan sampai akhir. Janggut melengkung, tatapan mata suram. Dia di dalam dirawat khusus selama setengah bulan. Berjalan di jalan dengan 1 kaki canggung. Wajah bengkak setengahnya. Keberuntungan buruk. Su Qingge menggulung erat jaket yang berangin, mendorong sejenak. Tunggu, saya menghubungi agen. Harus saja menuntut para bajingan di penjara ini. Apakah makanan yang diberikan kepada saya adalah daging babi? Baik, kurangi bicara 2 kalimat. Lin Wan memeriksa dengan waspada selama 14 minggu. Pertama, pikirkan cara keluar dari sini. Jangan terlihat oleh wartawan. 3 orang mengecilkan leher, berjalan menempel di tepi jalan. Baru saja keluar batas peringatan. Beberapa van di sisi jalan tiba-tiba membuka pintunya. Mata Su Qing bersinar. Tegakkan punggung dan rambut di dalam. Sepertinya perusahaan tidak menyerah pada kami. Mereka tetap mengambil mobil untuk menjemput. Kata belum terucap. 1 butir telur ayam bau menabrak dahi Su Qing. Cairan telur mengalir di sepanjang hidung masuk ke mulut. Rasa hati meledak. Su Qing berteriak dan pergi untuk mengusap. Semakin mengusap semakin kotor. Aku akan menangkap kalian semua. Mimpi saja. Sekelompok orang muda mengangkat spanduk dan bergegas datang. Di atasnya ditulis dengan cat merah. Penipu pergi mati. Kembalikan uang keras saya. Benda buruk industri hiburan. Gadis pemimpin memukul ekor kuda. Menahan laut yang hancur di tangannya. Lin Wan mengenalinya. Ini adalah ketua fan clubnya. Xiao Ya. Lin Wan mengulurkan tangan. Dengarkan penjelasan saya. Saya adalah yang dituduh salah. MPH. Gadis menumpahkan 1 keping air liur dan debu ke wajah Lin Wan. Jangan panggil namaku. Aku merasa jijik. Gadis itu mata merah. Kocok daun sayur busuk itu ke depannya. Aku hidup hemat. Kalian membeli mobil mewah dan hidup mewah. Bagaimana dengan kalian? Anggap kami bodoh namun memimpin. Masih ingin membunuh orang dan memakan barang ekstrim. Kenapa kalian tidak mati? Pukul, bunuh sampai mati kelompok penipu ini. Orang-orang berbondong-bondong datang. Daun sayur busuk, telur ayam bau, bola salju bercampur lumpur. Tetesan hujan menabrak 3 orang. Jangan pukul. Laporkan. Saya mau melaporkan. Guze menahan kepala lari seperti tikus.
Sampai petugas polisi bersenjata keluar menghentikannya. Orang-orang baru memarahi lalu pergi. 3 orang terhuyung duduk di salju. Tubuh seluruhnya bergoyang-goyang. Bau tidak sedap menembus hidung. Angin dingin berhembus. Bau itu membuat orang yang terpengaruh ingin muntah. Berjalan cepat. Suking bergemertak ketika memanjat naik. Sepatu hak tinggi satu pasang hilang. Kaki telanjang menapak di jalan aspal yang dingin. Hari itu, 3 orang selalu menghadapi hambatan. Pintu depan apartemen ditandai dengan sil pengadilan. Mobil mewah di dalam garasi ditarik pergi. Hotel berisik. Mesin pos menunjukkan transaksi ditolak. Rekening dibekukan. Properti disita. Ada tas mewah di toko barang bekas sekaligus dipenjarakan karena keterlibatan kasus. Sudah gelap. Salju semakin turun semakin lebat. 3 orang menyusut di sisi terlindung dari angin di bawah jembatan tol. Hanya beberapa kotak kardus rusak yang menahan angin. Sukingge sangat haus sehingga tenggorokannya berasap. Dia dulu tidak mau minum sekecil cawan sekalipun. Kini dia menatap toilet publik yang bersyukur bau urin tak jauh dari sana. Menghisap satu tetesan air liur. Aku akan ambil sedikit air. Dia merangkak masuk ke toilet umum. Di wastafel, dia mengambil sebatang air keran. Pipa air berkarat. Dengan jejak karat. Es terasa menusuk tulang. Dia menelannya dengan dahaga. Setelah minum air, melihat di cermin bagaimana dirinya tampak tak seperti manusia maupun hantu. Dia menangis terpuruk. Kembali ke lubang jembatan. Guze berlutut di sudut. Menatap kakinya. Apa yang kamu lakukan? Suking menarik kembali kakinya. Kingge. Guze menggosok tangan. Wajahnya dipenuhi senyum yang menyenangkan. Saya ingat bahwa kamu memiliki kebiasaan. Suka menyembunyikan beberapa uang dolar di bawah bantalan sepatu kaki kiri. Untuk siap menghadapi keadaan tidak terduga. Wajah Suking berubah. Menutupi sepatu. Tidak ada. Kamu terlalu banyak berpikir. Itu adalah uang penyelamatan terakhirnya. $1.000. Jangan pura-pura. Guze tiba-tiba menyerang dan menekan kaki Sukingge. Bawalah kepadamu. Saya bersama kalian menderita begitu banyak dosa. Uang ini dihitung sebagai biaya kerugian mental. Guze, munculmu, bebaskan. Sukingge berjuang sekuat tenaga. Kuku menggaruk wajah Guze sehingga berdarah. Lin Wan menyembunyikan diri di dalam kotak kardus dan menatap dengan mata dingin. Tak bergerak. Dia membeku. Tidak punya tenaga untuk mengurus. Jauhkan diri. Satu pukulan Guze memukul perut Sukingge. Sukingge sakit sampai menyerupai udang pengepung. Tidak berhenti memegahkan diri. Guze memanfaatkan kesempatan itu untuk melepas sepatunya. Tarik keluar alas sepatu. Sebuah kertas uang hijau berkerut muncul. Haha, sesungguhnya ada. Guze mengambil uang dan menaruhnya di dadanya. Ia berpaling dan berlari masuk ke badai salju. Kamu tidak layak mati dengan baik. Itu uangku. Sukingge satu kakinya terkulai mengejar 2 orang. Tergelincir akibat batu bata pecah. Jatuh di atas salju. Dia berbaring di tanah. Suara tanginya memekik teriak. Suara pengereman tiba-tiba terdengar di kejauhan. Segera setelahnya ada suara bunyi tercekik dan jeritan mencekam. Lari. Meski berutang pinjaman berbunga tinggi, ia tetap mau lari. Bawa pergi. Suara anak ini seharusnya masih dapat menunjukkan uang. Sukingge mendengar bahwa itu adalah suara peminjam yang berambut telanjang. Gemetar seluruh tubuh. Tenggelamkan kepala ke dalam salju. Menggigit bibir ketat tidak berani bersuara. Pagi hari berikutnya, di luar gedung hiburan Shengshi, salju menumpuk sampai pergelangan kaki. Sukingge dan Lin Wan saling menolong. Berdiri di samping jalur hijau. Keduanya membungkus tubuhnya dengan jaket tua yang ditemukan. Rambut terbeku. Cinta keluarga bertaut di wajah. Penampilan mulia ini. Bahkan orang pengemis di pinggir jalan pun tak sebanding. Apakah ini memang bisa? Gigi saudara Suking menusuk. Jiang Cheng, ia begitu benci kita. Kebencian berarti masih peduli. Lin Wan menatap mati pada pintu keluar gedung. Tatapan matanya agak lurus. Asalkan kita bersedia menunduk, bersedia memintanya, dia akan lembut hatinya. Pikirkanlah, kita dulu menginginkan bintang di langit. Semua sudah terisi. 10 tahun perasaan. Bagaimana mungkin berkata putus saja dan langsung terputus? Selain itu, Lin Wan menahan napas penuh rasa sakit. Kami masih memegang rahasia itu. Jika dia tidak mau agar kelahiran ulangnya dipotong dan diselamatkan, maka harus merawat kita. Sebuah Rolls Royce hitam keluar dari garasi bawah tanah. Itu mobil milik Jiang Cheng. Tiba, Lin Wan menarik Sukingge, memburu ke tengah jalan. Jiang Cheng. Kedua orang membuka lengan mereka dan berdiri menghalangi di depan mobil. Ban menorehkan pola gelap di atas salju. Depan mobil berjarak tidak lebih dari 5 cm dari lutut. Diri sendiri membuat keringat dingin. Jiang Zong 2 madu di dalam ruangan. Bagian belakang, Jiang Cheng meletakkan dokumen. AC di dalam mobil cukup menahan suasana hati besar. Dengan luar ada 2 dunia. Dia melihat melalui kaca isolasi. Melihat 2 orang di depan mobil yang gemetar. Sukingge dan Lin Wan datang ke atas. Memukul jendela mobil. Jiang Cheng, bukalah pintu. Saya Kingge. Jiang Cheng kakak. Kami tahu kami salah. Kami benar-benar tidak punya jalan keluar. Tolong lihatlah berdasarkan hubungan kita sebelumnya. Berikan kami satu jalan keluar ya. 2 wajah kotor menempel di kaca. Uap panas mengelilingi menjadi satu lapisan kabut putih. Jiang Cheng menekan tombol jendela mobil. Kaca turun setengahnya. Angin dingin membaur dengan bau asam dan meresap masuk. Jiang Cheng mengernyit, berbaring kembali ke belakang. Jiang Cheng. Sukingge dengan antusias mengulurkan tangannya, berusaha menahan lengan pakaian Jiang Cheng. Kamu akhirnya mau bertemu denganku. Aku sudah tahu kamu tak mau melupakanku. Aku sudah memahami. Aku tidak akan menjadi Ratu Langit lagi. Aku akan menjadi asistenmu mulai sekarang. Mencuci pakaian dan memasak untukmu. Asalkan kamu membantuku melunasi hutang. Ya bro Jiang Cheng. Lin Wanye mendekat. Sisa tubuh tergantung di bibir. Guze itu memang binatang. Kita ditipu olehnya. Asalkan kamu membiarkan kami kembali ke
perusahaan. Aku bersedia marah beribu-ribu kali. Selama hidup ini saya bekerja untukmu. Kedua orang bersaing cepat-cepat, saling mendorong satu sama lain. Kota Jiang menatap mereka dengan tenang. Tidak ada kebencian, tidak ada ejekan. Pandangan mata seperti melihat di sisi jalan. Tas sampah yang dipukul hancur oleh orang lain. Setelah selesai berbicara, Kota Jiang mengucapkan, nada suara yang benar sejuk. Dua orang terkejut, mengangguk dengan sepenuh hati. Setelah selesai berbicara silakan lewat. Jiang Cheng mengambil satu paket tisu, mengambil satu selembar. Su Xingge mengira bahwa ia akan membersihkan air matanya sendiri. Terharu ia mendekatkan wajahnya. Jiang Cheng, saya hanya tahu bahwa kamu masih peduli padaku. Tangan Jiang Cheng tidak memanjang ke arahnya. Dia membawa tisu dan meraih keluar jendela. Di tepi kaca mobil yang baru saja dipantau oleh Su Xingge. Dan pada bingkai pintu mobil yang didukung oleh Lin Wan. Menggosok dengan teliti. Gerakan perlahan teriris. Su Xingge terpaku. Ekspresi Lin Wan mengeras. Jiang Cheng selesai menggosok sidik jari dan noda. Dia dengan mudah melempar tisu kotor keluar jendela. Kertas tisu jatuh di alas kaki Su Xingge yang penuh kotoran. Bersihkan saja. Sungkur bibir Jiang Chen seperti telur bergetar. Tangan kalian tadi membuat cat mobilku kotor. Ayo. Kata ini memecah impian terakhir dua orang. Itu mengindut. Penghinaan sepenuhnya. Kamu Su Xingge bibirmu bergetar. Petugas keamanan. Jiang Chen menekan interkom. 4 petugas keamanan menyerbu. Apa kau lakukan? Jangan sentuh aku. Saya Su Xingge. Saya Ratu Langit. Jiang Chen, kamu tidak boleh begitu pada kami. Kamu akan mendapat balasan. Dua orang berjuang sambil berteriak dan memaki. Diambil oleh petugas keamanan seolah-olah menyeret anjing mati ke tepi jalan. Jauhkan diri. Jangan menghalangi jalannya Jiang Zong. Kapten petugas keamanan melempar mereka ke tumpukan salju. Tepuk tangan. Juga jangan buang air kecil. Perhatikan kebajikanmu saat ini. Bagaimana setelah hari itu? Jika aku seperti kalian sudah lama mencari tali untuk digantung. Kaca jendela terangkat. Rolls-Royce dinyalakan. Ban menabrak salju menumpuk. Buih lumpur meluap ke wajah kedua orang itu. Lampu semua menghilang di tengah badai salju. Su Qing berbaring di atas salju, menepuk-nepuk lumpur di wajahnya, mengeluarkan tawa mengerikan. Hehehe. Dia menundukkan kepala dan menangis terbahak-bahak. Tuan Jiang Chen hari ini secara resmi mengumumkan pendirian Dana Amal Chen Xin. Investasi awal sebesar 10 miliar yuan digunakan untuk mendukung pendidikan seni di daerah miskin. Sementara itu, Tuan Jiang Chen memanfaatkan karya aslinya yang telah direkam. Baru saja memperoleh nominasi penghargaan komposer terbaik tahunan Grammy. Ini di sejarah dunia musik berbahasa Mandarin. Musisi pertama kali mendapatkan nominasi untuk penghargaan tersebut. Di layar, Jiang Chen mengenakan setelan hitam, memegang piala, senyum penuh percaya diri. Chu Xiao merangkul lengannya. Kedua orang saling menatap, penuh kesepahaman. Ju Qingge melihat layar besar. Air mata mengering. Hanya tersisa darah dan air mata. Dia membuka mulutnya sambil berteriak. Tercekik oleh angin dingin. Batuk parah. Satu tumpahan darah segar menyembur ke atas salju. Salju turun semakin lebat. Segera menutupi noda darah. Juga menutupi aliran alkohol kotor di tubuh mereka. Seluruh dunia putih berselimut. Setahun kemudian, kejuaraan budaya bahasa Mandarin global. Stadion Olimpiade. Lampu sorot menembus langit malam. Teriak riuh di kedua sisi trofi merah menghentak telinga dan berdengung. Ribuan media menyiapkan senjata panjang pendek. Lampu kilat menyatu menjadi satu area. Mobil hongki hitam. Minuman berhenti di lensa trofi merah. Pintu mobil terbuka. Di bawah ini 3 orang muda. 2 pria dan 1 wanita. Muka yang masih polos. Namun tatapan matanya sangat tulus. Mereka adalah debutan yang ditampilkan dalam program Chen Xing. Hanya 1 tahun, ketiga orang ini telah memenangkan semua penghargaan penting di dunia hiburan. Mereka tidak memiliki rumor cinta, tidak membuat sorotan, bersih rapi. 3 orang tidak memperebutkan sorotan, namun mereka dengan hormat mendorong ke sisi pintu mobil, sedikit sopan, membuat perhiasan permintaan. 1 tangan bersandar di pintu mobil. Jiang Chen turun. Suara shutter menjadi satu suara. Teriak hampir menggulingkan gelembung atap. Jiang Cheng tidak memakai jas, memakai setelan Zongshan berwarna biru muda dengan kerah kuat. Pakaian terukir motif gelap. Seluruh tubuh tegak seperti pohon pinus. Penampilan ini menunjukkan suatu sikap. Tersebut bayangan yang dulu mengangkat rok artis wanita sudah mati. Ini berdiri di sini ya, itu orang yang menetapkan aturan. Chu Xiao sebagai tamu penghargaan, memakai gaun panjang berwarna merah anggur berdiri di depan dinding tanda tangan. Melihat Jiang Cheng, dia tidak memainkan pertunjukan tangan, hanya menatap satu sama lain dan tersenyum meski berjarak. Itu kesepahaman saat bertempur berdampingan. Acara peresmian penghargaan itu, di bawah, menyampaikan penghargaan paling berat dalam perayaan ini. Penghargaan prestasi seumur hidup. Chu Xiao berdiri di depan mikrofon, buka amplop. Pandangan mata diarahkan ke panggung tengah baris depan. Dalam 1 tahun, mereformasi beberapa hal di dunia musik Mandarin dengan standar yang ketat. Mengatakan kepada semua orang apa itu seorang aktor sejati. Dia pernah jatuh ke dasar lembah, namun di atas reruntuhan, membangun sebuah kastil bercahaya gemerlap. Suara Chu Xiao meningkat 8 oktav. Pemenang, pendiri Chen Xing Entertainment. Semua orang berdiri, tepuk tangan menggema.
Pei Lu dan Xiao Ya berdiri di sisi jalur gelombang. Bukaan matanya berwarna merah. Bertepuk tangan sekuat tenaga. Mereka yang paling mengerti. Agar memuliakan mereka. Berapa lama Jiang Siti bertahan? Jiang Siti melangkah di atas panggung. Menerima piala emas yang berat. Lampu menyorot padanya. Dia menyentuh piala dingin. Yang bersinar di pikirannya. Namun itu adalah orang sebelumnya yang seperti anjing. Diri yang berdiri di bawah panggung. Pada saat itu dia mengira cinta itu adalah comeback. Sekarang ia mengerti. Dunian adalah kebenaran diri sendiri. Jiang Cheng dekat dengan mikrofon. Tempat tersebut segera senyap. Banyak orang bertanya kepada saya. Mengapa dalam lagu saya selalu ada suatu keuntungan seperti mati dan hidup kembali? Suara Jiang Cheng tenang. Karena saya pernah mati sekali. Penonton di panggung terpaku. Hanya Chu Xiao yang mengerti. Saat dia menyampaikan pernyataan, terima kasih kepada diriku yang pernah mati. Kota Jiang menatap kekosongan. Ia yang membuatku melihat jelas jiwa dunia. Juga membuatku mengerti. Hanya jika berdiri cukup tinggi, maka dapat melihat cahaya sejati. Hadiah ini tidak milikku. Milik bagi setiap orang di dalam kegelapan. Yang tetap memilih kebaikan dan bakat. Sungai bintang terang selamanya. Saya dan Ju Jun merancang bersama. Kota Jiang mengangkat trofi tinggi. Bagian lain dari kota, di kedalaman lubang jembatan melintasi sungai. Tempat ini gelap dan lembab. Udara penuh aroma jamur dan bau urin. Televisi bekas yang ditemukan dipajang di atas batu bata. Gambar penuh dengan salju. Dua wanita berpendar pakaian biru hijau. Mengencang di dalam kapas rusak memandangi bau gas. Ini Su Qingge dan Lin Wan. 1 tahun waktu. Mereka seperti tua 10 tahun. Leher Su Qingge penuh dengan wanita. Tangan-tangan tersebut yang memainkan piano penuh dengan lubang jendela. Telapak tangan masih ada beberapa luka bakar asap rokok. Lin Wan lebih kejam. Kaki kiri dibelah oleh orang, telapak jari menjadi bengkok. Pipinya tipis menonjol, seperti lubang. Dalam layar, kota Jiang mengangkat trofi. Menentang angin. Itu milikku. Suara Su Qingge seperti kotak angin yang rusak berdentang. Mengulurkan tangan kurus yang menangis untuk menyentuh layar. Itu trofi milikku. Itu panggungku. Dia mengulang-ulang dengan cemas. Air mata membersihkan lumpur di wajah. Menyesal. Setiap kali di tong sampah menumpuk. Saat dipukul. Penyesalan menyakitkan di hati. Jika dulu tidak mengkhianati Jiang Cheng. Di podium itu akan ada tempat mereka. Jangan bermimpi. Lin Wan menyembunyikan diri di sudut, memegang erat setengah bunyi. Ini adalah satu-satunya benda mereka hari ini. Diambil dari mulut anjing jalanan. Kami tidak dapat kembali, kami tidak dapat kembali. Lin Wan Ke mengeluarkan napas berdarah. Bayangan gelap memblokir cahaya dari lubang. Seorang pria berkaki bengkok masuk. Kurang satu telinga. Wajahnya memiliki bekas luka pisau. Semua bagian tubuh berbau tidak sedap. Itu Gu Jie. Tahun ini dia dikejar oleh pemberi pinjaman bunga tinggi. Patah kaki, potong telinga. Juga jatuh ke sini. Matanya yang keruh memandang mati-mati ke tangan Lin Wan. Berikan aku. Gu Jie menyerang. Pergi saja, ini milikku. Lin Wan menjerit sambil memasukkan mantau ke dalam mulutnya. Gu Jie menggenggam leher Lin Wan. Buka mulutnya. Keluarkan. Berjuang bajingan. Tolong keluarkannya untukku. Bebaskan dia. Su Qingge melompat menyerang lengan Gu Jie. Tidak untuk menyelamatkan orang. Itu hanya untuk mulut itu. Ratu langit dulu. Ratu film. Bintang teratas. Saat ini seakan 3 anjing gila dipelihara di lumpur. Gu Jie menjerit sekali. Jari-jari digigit hingga patah. Lin Wan memanfaatkan kesempatan dan melilitnya pada kaki luka Gu Jie. Tepat saat itu, dia meluncur ke dalam kolam air hitam. 3 orang terdiam. Segera sekaligus berteriak menuju kolam air hitam tersebut. Gu Jie berdiri dan menyerang. Ambil kepala yang tergenang air limbah. Membawa tanah dan pasir masuk ke mulut sambil menendang. Saya, itu adalah milik saya. Su Qingge menjerit dengan keputusasaan. Ambil batu dan pukulkan kepala Gu Jie. Gu Jie menelan bagian atas tersebut. Berbelok satu pukulan telapak tangan menendang Su Qingge ke tembok. Bunda gila, aku sedang memukulmu sampai mati. Gu Jie mengeluarkan satu suapan darah. Su Qingge tergeletak di tanah. Melihat televisi. Perayaan berakhir di layar. Kamera berpindah ke pusat kota. Di poster kekayaan gedung pencakar langit. Jiang Cheng meninjau kota ini. Itu adalah ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh mereka selama beberapa generasi. Hahaha. Su Qingge melihat poster sambil tertawa dengan energi. Dia mengingat saat sebelumnya. Jiang Cheng menancapkan tabung oksigen. Masih menulis bagi mereka. Saat itu tinggal memutar balik kepala. Kemudian bisa memiliki segala sesuatu yang terbaik. Namun, mereka membunuh dengan tangan mereka sendiri orang yang penuh mata. Itu adalah susu mereka. Pembalasan semua adalah pembalasan. Lin Wan terletak di samping. Melihat tangan sendiri yang basah penuh noda mengalir air mata. Lihat di luar lubang, beberapa orang muda yang lewat menengok sejenak. Wah, bau. Apa yang dilakukan para pengemis ini? Bertengkar jangan lihat. Cepat pergi, kotor sekali. Salah satu gadis itu menutup hidungnya. Lihat pengemis wanita itu. Terlihat agak mirip dengan orang yang dulu bernama Su Qingge. Hentikan saja. Temannya menendang batu terbang dan memukul Su Qingge. Su Qingge sudah lama mengambil mesin pisau merah di penjara. Ini jelas saja perempuan gila. Pergi, pergi, pergi. Siaran langsung pesta perayaan di kota Jiang akan mulai. Kembali lihat siaran langsung. Langkah menambah jarak. Perempuan gila. Su Qingge terlihat mata berserakan. Menyusut menjadi satu kepingan gemetar. Televisi menyala 2 kali. Layar sepenuhnya hitam. Jiang Cheng berdiri di depan jendela lantai, membawa 1 gelas anggur merah. Chu Xiao berjalan ke belakangnya, memberinya mantel. Apa yang sedang dilihat? Melihat dunia. Jiang Cheng menyesap 1 tegukan anggur. Melihat lampu neon di luar jendela. Perseteruan dan permusuhan itu. Tidak mengetahui satu kesatuan di hadapan kekuatan absolut. Bakat tidak dapat diambil. Geng Pin adalah kartu rahasia. Jiang Cheng menoleh dan meletakkan gelasnya. Menggenggam tangan Chu Xiao. Mari pergi. Perjalanan baru telah dimulai. Cahaya bintang di luar jendela berkilau. Masa milik kota Jiang baru saja mulai.